Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Adrian Hartono, seorang CEO muda yang hidupnya tampak sempurna di mata banyak orang, sukses, berpengaruh, dan bergelimang kemewahan. Namun di balik cahaya gemerlap itu, tersimpan luka besar akibat pengkhianatan sahabat yang paling ia percaya. Dari puncak kejayaan, Adrian harus menghadapi kejatuhan yang begitu menyakitkan. Mampukah ia bangkit kembali? Atau justru tenggelam dalam luka masa lalunya? Adrian Hartono, nama itu dikenal luas di dunia bisnis ibu kota. Ia baru berusia 32 tahun. Tetapi sudah menjabat sebagai CEO salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang properti dan teknologi konstruksi. Banyak orang menjadikannya panutan. Media menulis tentangnya dengan sebutan, anak muda emas Indonesia. Wajahnya sering terpampang di sampul majalah bisnis. Sederet penghargaan sudah ia kantongi, mulai dari Entrepreneur of the Year sampai Forbes 40 Under 40. Kehidupan Adrian seolah tanpa celah. Ia tinggal di apartemen mewah lantai 60, dengan pemandangan kota yang berkilauan. Mobil sport berganti tiap tahun, jam tangan koleksi internasional, dan liburan ke luar negeri menjadi bagian dari rutinitas. Setiap kali ada gala dinner atau acara penghargaan, ia selalu tampil dengan jas terbaik dan senyum percaya diri. Banyak yang iri, banyak juga yang mengagumi. Namun, di balik semua gemerlap itu, ada satu orang yang selalu berdiri di sisinya, Raka Pratama. Raka bukan hanya sahabat sejak kuliah, tapi juga partner bisnis yang ikut membangun perusahaan dari nol bersama Adrian. Mereka berdua pernah begadang di ruang kecil kosan, menghitung keuntungan recehan dari proyek pertama. Mereka pernah makan mie instan selama seminggu penuh hanya karena modal tersedot habis. Raka adalah orang yang Adrian percaya sepenuh hati. Kalau tanpa Raka, mungkin aku tidak akan sampai sejauh ini, kata Adrian dalam satu wawancara televisi. Ucapan itu jujur. Adrian tahu, kesuksesannya adalah hasil kerja keras tim, terutama Raka. Hubungan mereka seperti dua sisi mata uang, tidak terpisahkan. Tetapi, sebuah kenyataan pahit menghancurkan semua itu. Suatu malam, Adrian duduk di ruang rapat lantai paling atas kantornya. Lampu kota berkelap-kelip di bawah sana. Ia menatap layar laptop yang berisi dokumen hasil audit internal. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang janggal. Dana investasi dari mitra asing ternyata dialihkan ke rekening perusahaan fiktif. Jumlahnya tidak main-main, puluhan miliar. Awalnya Adrian menolak percaya. Ia pikir mungkin ada kesalahan pencatatan. Namun, semakin ia telusuri, semakin jelas nama yang muncul, Raka Pratama. Raka telah menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan Adrian. Lebih buruk lagi, perusahaan fiktif itu ternyata milik orang dekat Raka sendiri. Semua bukti mengarah kepadanya. Malam itu Adrian tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi ruang tamu apartemennya, menatap kosong. Ingatannya kembali pada masa-masa sulit bersama Raka. Bagaimana mungkin orang yang ia anggap saudara tega berbuat seperti itu? Keesokan harinya, Adrian memanggil Raka ke ruangannya. Suasana rapat tegang. Hanya ada mereka berdua. Raka, aku menemukan ini, kata Adrian, sambil mendorong tumpukan dokumen ke arah sahabatnya. Raka menatap sebentar, lalu tersenyum tipis. Adrian, kau terlalu kaku. Semua ini demi kebaikan perusahaan. Kau tidak mengerti permainan bisnis. Kalau kita tidak berani ambil langkah berisiko, kita akan ditelan pesaing. Berisiko? Suara Adrian meninggi. Ini bukan risiko. Ini pengkhianatan. Kau mencuri uang perusahaan. Kau mengkhianati aku, mengkhianati semua yang kita bangun. Tatapan mereka bertemu. Raka tidak menunduk, tidak menyesal. Justru ia terlihat menantang. Aku lelah berada di bawah bayang-bayangmu, Adrian.
Semua orang hanya memuji kau. Padahal aku yang menutup banyak lubang. Aku yang bernegosiasi di balik layar. Aku berhak mendapat lebih. Hening. Kata-kata itu menghantam Adrian lebih keras daripada kehilangan uang miliaran. Ia tidak menyangka, di balik senyum sahabatnya selama ini, tersimpan iri dan dendam. Hari itu menjadi titik balik. Media kemudian mencium kabar skandal keuangan perusahaan Adrian. Meski ia mencoba menutupinya, gosip menyebar cepat. Investor mulai ragu, saham anjlok. Para karyawan gelisah, mitra bisnis menahan kerjasama. Dunia yang tadinya tampak sempurna mulai runtuh. Adrian berdiri di balkon kantornya, menatap langit sore yang muram. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana mungkin orang yang ia percaya sepenuh hati justru menjadi orang yang menusuk dari belakang? Hidupnya yang dulu penuh sorotan kini terasa hampa. Semua yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun seakan hilang hanya dalam semalam. Ia sadar, uang bisa kembali, perusahaan bisa dibangun lagi. Tapi kepercayaan, sekali hancur, sulit sekali diperbaiki. Malam-malam Adrian penuh gelisah. Telepon dari wartawan tidak henti-hentinya berdering. Pesan dari dewan direksi menuntut jawaban cepat. Namun, yang paling sulit ia hadapi adalah rasa sakit di dalam dada. Bukan karena kehilangan bisnis, melainkan karena kehilangan sahabat. Ia mencoba mengingat kembali, apakah ada tanda-tanda yang ia abaikan? Apakah sejak dulu Raka memang menyimpan rasa iri? Adrian merasa bodoh. Bagaimana mungkin ia yang begitu cerdas di ruang rapat, begitu jeli membaca pasar, ternyata buta membaca hati sahabat sendiri? Hari-hari berikutnya, Adrian tetap datang ke kantor. Tapi langkahnya tidak lagi ringan. Orang-orang menyapanya dengan tatapan penuh tanda tanya. Ada yang masih hormat, ada juga yang diam-diam meragukan. Ia tahu, citranya sebagai CEO muda jenius kini ternoda. Namun, di balik semua kekacauan itu, Adrian membuat satu keputusan. Ia tidak akan lari. Ia pernah membangun perusahaan dari nol. Ia bisa melakukannya lagi. Tetapi ia juga sadar, untuk kali ini ia tidak bisa hanya mengandalkan ambisi. Luka hatinya harus ia hadapi, meski pahit. Beberapa minggu setelah skandal itu, hidup Adrian Hartono terasa asing. Setiap pagi ia masih bangun di apartemen mewahnya, dengan pemandangan kota yang biasanya memberi semangat, tetapi kini hanya menghadirkan rasa kosong. Gedung-gedung tinggi yang menjulang, lampu lalu lintas yang ramai, dan hiruk-pikuk metropolis, semua itu tidak lagi memancarkan energi yang dulu ia cintai. Di meja makan, secangkir kopi hitam terhidang. Biasanya ia menyesap sambil membaca laporan keuangan atau jadwal rapat. Kini kopi hanya dingin tak tersentuh. Sementara Adrian menatap kosong ke arah jendela. Begini ya rasanya dikhianati, gumamnya pelan. Suara hampir tidak terdengar. Luka itu dalam, bukan sekadar kerugian materi. Adrian bisa menghadapi kompetitor, bisa menghadapi krisis ekonomi, bahkan bisa menghadapi tekanan investor. Tapi dikhianati sahabat sendiri? Itu di luar kemampuannya. Rasanya seperti ada lubang besar di dadanya yang tak bisa ditutup. Sejak kejadian itu, ia mulai menjaga jarak dari banyak orang. Telepon dari kolega sering tidak ia jawab. Undangan makan malam dari teman lama ia tolak. Bahkan pertemuan dengan keluarga besar ia hindari. Adrian merasa, semakin dekat ia dengan orang lain, semakin besar risiko untuk dikhianati lagi. Ia menutup hati, bukan hanya untuk persahabatan, tapi juga untuk cinta. Sebenarnya, sebelum pengkhianatan Raka, ada beberapa wanita yang dekat dengannya. Wanita-wanita pintar, cantik, berpendidikan tinggi, sebagian besar datang dari kalangan sosialita kota besar. Tetapi Adrian selalu menjaga jarak. Ia takut mereka hanya tertarik pada statusnya sebagai CEO muda sukses. Sekarang, setelah pengkhianatan itu, ia semakin yakin bahwa kepercayaan adalah barang mewah yang tidak bisa ia bagikan dengan mudah. Pernah suatu malam, setelah pulang dari kantor, Adrian menyalakan televisi. Ada acara wawancara seorang psikolog terkenal yang berkata,
rasa dikhianati akan membuat manusia menciptakan tembok di sekeliling dirinya. Masalahnya, tembok itu bukan hanya menghalangi orang jahat, tetapi juga menghalangi orang baik yang ingin masuk. Adrian terdiam lama. Kata-kata itu seperti menampar. Ia sadar, tembok yang sedang ia bangun semakin tinggi. Tapi entah bagaimana, ia merasa itu satu-satunya cara untuk bertahan. Di kantor, konflik batin makin terasa. Perusahaan sedang goyah, kepercayaan investor runtuh, dan para karyawan butuh pemimpin yang kuat. Namun, Adrian justru sibuk bergulat dengan emosinya sendiri. "Pak Adrian, rapat dengan Dewan Direksi sudah siap," ujar sekretarisnya suatu pagi. Adrian mengangguk pelan. Ia melangkah ke ruang rapat besar dengan kaca bening yang menampilkan pemandangan kota. Di sana, Dewan Direksi sudah menunggu, wajah mereka tegang. "Pak Adrian, kita butuh strategi penyelamatan. Tanpa itu, perusahaan bisa jatuh dalam 6 bulan ke depan," kata salah satu direksi. Adrian mendengarkan, tapi pikirannya melayang. Setiap kali seseorang berbicara, bayangan wajah Raka selalu muncul. Bagaimana mungkin orang yang dulu duduk bersamanya di ruang rapat kini menjadi musuh dalam selimut? "Pak Adrian," suara direksi itu memanggilnya lagi. Ia tersadar. "Ya, saya dengar. Kita akan cari jalan keluar. Saya akan siapkan rencana baru." Rapat selesai, tapi Adrian merasa kosong. Ia menatap kertas catatan, tak satu pun ide tertulis. Ambisi bisnis masih ada dalam dirinya, tetapi luka emosional membuatnya lumpuh. Malam itu ia kembali ke apartemen. Lampu-lampu kota terlihat indah dari jendela besar ruang tamu. Adrian duduk di sofa, melepas dasi, lalu menyalakan laptop. Ia mencoba menulis strategi penyelamatan perusahaan. Namun, setiap kali tangannya menyentuh keyboard, pikirannya buyar. "Aku tidak boleh kalah," ia bergumam, mencoba meyakinkan diri. "Aku sudah sampai di sini. Aku tidak boleh menyerah." Tetapi hatinya berkata lain. "Untuk apa semua ini, kalau akhirnya kau sendirian?" Konflik itu membuatnya sulit tidur. Kadang ia merasa ingin menutup semua lembaran bisnis dan pergi jauh, hidup sederhana di tempat yang tidak ada orang mengenalnya. Namun, ambisinya menolak. Ia terlalu jauh melangkah untuk mundur. Beberapa karyawan masih setia. Beberapa manajer percaya bahwa Adrian bisa membawa perusahaan bangkit lagi. Tetapi tatapan penuh harap mereka justru menjadi beban. Bagaimana mungkin ia bisa memimpin dengan hati yang penuh luka? Hari berganti minggu. Rutinitas tetap berjalan, tapi semangat Adrian hilang. Ia sering menyendiri di ruang kerjanya yang luas, menatap layar komputer yang kosong. Sesekali ia membuka email, hanya untuk melihat deretan masalah. Klien membatalkan kontrak, bank menunda pencairan dana, investor menarik diri. Dalam kesunyian itu, Adrian merasa sendirian. Ia sadar, uang dan jabatan tidak bisa mengobati luka emosional. Ia butuh sesuatu yang lebih, tapi ia belum tahu apa. Suatu malam, ia menulis catatan di buku kecil yang jarang ia sentuh. "Aku pernah percaya bahwa kesuksesan adalah puncak dari segalanya. Tapi kini aku tahu, kesuksesan tidak ada artinya tanpa orang yang benar-benar bisa dipercaya. Luka ini belum sembuh. Aku tidak tahu kapan sembuh. Yang aku tahu, aku harus tetap berdiri." Kalimat itu menjadi pengingat bagi dirinya. Adrian berjanji tidak akan membiarkan luka membuatnya hancur. Ia akan bertahan, meski hatinya terasa retak. Namun, ia juga sadar, selama ia menutup hati, ia tidak akan pernah benar-benar pulih. Ia hanya belum tahu bagaimana caranya membuka diri lagi. Dan tanpa ia duga, jawabannya akan datang dari seseorang yang sama sekali tidak ia perhitungkan. Pagi itu, kantor pusat Hartono Corporation terasa lebih tegang dari biasanya. Para karyawan lalu lalang dengan wajah cemas. Perusahaan yang dulu berdiri megah kini sedang berada di ujung tanduk. Rapat darurat dengan Dewan Direksi menghasilkan keputusan penting. Mereka akan memanggil konsultan eksternal untuk membantu menyusun strategi penyelamatan. Adrian duduk di ruang kerjanya,
menatap tumpukan dokumen yang tidak pernah habis. Matanya lelah, wajahnya pucat. Ia tidak suka ide mendatangkan orang luar. Bagi Adrian, perusahaan ini adalah hasil kerja kerasnya, dan ia merasa paling tahu bagaimana cara menjalankannya. Namun, tekanan dari Dewan Direksi terlalu kuat untuk ia tolak. Pak Adrian, suara sekretarisnya terdengar lembut. Hari ini, konsultan yang direkomendasikan Dewan akan datang. Adrian mengangguk singkat. Baik, bawa dia ke ruang rapat. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita masuk dengan langkah tenang. Penampilannya sederhana, berbeda dengan bayangan Adrian tentang konsultan kelas atas. Tidak ada jas mahal atau perhiasan mencolok. Ia hanya mengenakan blus putih dan rok abu-abu, rambut dikuncir rapi. Namun, dari cara ia menatap ruangan, ada sesuatu yang membuat orang memperhatikannya. Selamat pagi, Pak Adrian. Nama saya Maya Larasati, ucapnya dengan senyum tipis. Suaranya mantap, tidak berlebihan, tapi cukup memberi kesan percaya diri. Adrian mengangguk tanpa banyak bicara. Silakan duduk. Pertemuan pertama mereka berlangsung kaku. Adrian menatap Maya dengan rasa skeptis. Baginya, konsultan hanyalah orang yang pintar berbicara, tapi jarang benar-benar memahami masalah perusahaan. Sementara itu, Maya merasakan dinding tinggi yang mengelilingi Adrian. Ia tahu, laki-laki di depannya bukan hanya CEO yang sedang menghadapi krisis, tetapi juga seseorang yang sedang menanggung luka pribadi. Baik, Pak Adrian, kata Maya membuka berkas presentasinya. Saya sudah mempelajari kondisi perusahaan Anda. Dari laporan keuangan, struktur organisasi, dan pola kerja tim. Izinkan saya menyampaikan analisis awal. Adrian menyilangkan tangan di dada, bersandar di kursi. Ia siap mendengar, tapi dalam hati ia berkata, mari kita lihat, seberapa jauh orang ini bisa memahami masalahku. Maya berbicara dengan tenang. Ia tidak menggunakan istilah rumit yang membingungkan, melainkan menjelaskan dengan bahasa sederhana. Ia menunjukkan grafik penurunan kepercayaan investor, lalu mengaitkannya dengan krisis internal. Namun, yang membuat Adrian terkejut adalah ketika Maya berkata, masalah terbesar perusahaan ini bukan hanya soal uang atau strategi. Masalahnya adalah kepercayaan. Investor tidak percaya pada perusahaan karena mereka melihat pemimpinnya tidak lagi percaya pada orang di sekitarnya. Itu sumber keruntuhan sebenarnya. Adrian terdiam. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantungnya. Ia menatap Maya dengan sorot tajam. Anda bicara seolah tahu isi kepala saya. Maya tersenyum tipis. Saya tidak tahu isi kepala Anda, Pak. Tapi saya tahu, perusahaan adalah cermin dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya retak, perusahaannya pun akan rapuh. Ada hening panjang. Adrian tidak suka orang menyentuh ranah pribadinya, apalagi orang yang baru ia kenal. Namun, entah kenapa, ia tidak bisa menyangkal bahwa Maya benar. Lalu, apa yang Anda sarankan? Tanya Adrian dingin. Kita harus mulai dari dalam, jawab Maya. Bangun kembali kepercayaan tim. Karyawan perlu melihat pemimpinnya berdiri tegak. Jika Anda bisa meyakinkan mereka, investor akan ikut percaya. Strategi bisnis bisa menyusul. Tapi fondasi kepercayaan harus dipulihkan dulu. Adrian menatap wanita itu lama. Ada campuran rasa kagum dan jengkel. Kagum karena analisisnya tajam. Jengkel karena ia merasa seperti sedang diterapi, bukan dibantu. Baiklah, katanya akhirnya. Kita lihat apa yang bisa Anda lakukan. Hari-hari berikutnya, Maya mulai bekerja. Ia tidak langsung duduk di ruangan mewah, melainkan turun langsung ke lapangan. Ia berbicara dengan staf marketing, mendengarkan keluhan tim operasional, bahkan makan siang bersama karyawan di kantin. Ia ingin tahu suasana hati mereka. Adrian memperhatikan semua itu dengan diam-diam. Ia tidak terbiasa melihat seorang konsultan begitu dekat dengan karyawan level bawah. Biasanya konsultan hanya sibuk membuat laporan tebal dan presentasi indah. Tapi Maya berbeda. Ia mendengarkan,
mencatat, dan menyapa orang dengan tulus. Suatu sore, Adrian melewati ruang kerja tim kreatif dan melihat Maya sedang duduk bersama mereka. Ia tertawa kecil mendengar cerita seorang staf muda tentang bagaimana ia pernah dimarahi klien. Suasana yang tadinya tegang jadi cair. Adrian hanya berdiri di balik pintu kaca, memperhatikan. Ada sesuatu dalam diri Maya yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak datang dengan gaya megah, tapi ia bisa membuat orang merasa dihargai. Beberapa hari kemudian, Maya membawa laporan awal ke Adrian. Bukan laporan penuh angka, melainkan kumpulan testimoni karyawan. "Lihat, Pak," kata Maya sambil menyerahkan map. "Mereka tidak hanya butuh gaji atau fasilitas. Mereka butuh merasa bahwa perusahaan ini masih punya masa depan. Dan masa depan itu tergantung pada Anda." Adrian membaca lembar demi lembar. Ada kalimat sederhana dari salah satu karyawan. "Kalau Pak Adrian percaya pada kami juga akan percaya pada beliau." Kalimat itu membuat Adrian terdiam lama. Ia menutup map dan menatap Maya. "Kau tahu, aku tidak suka orang lain ikut campur dalam urusanku. Tapi, entah bagaimana, kata-kata mereka ini menamparku lebih keras daripada laporan keuangan." Maya hanya tersenyum. Kadang, jawaban ada di tempat yang sederhana. Pertemuan pertama mereka memang penuh ketegangan, tapi di baliknya ada rasa penasaran yang tumbuh. Adrian mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Maya Larasati? Bagaimana seorang konsultan bisa memahami luka yang bahkan ia sendiri sulit mengerti? Hari demi hari, Maya terus membantu menata kembali perusahaan. Ia menyusun program komunikasi internal, menghidupkan kembali semangat tim, dan perlahan memulihkan citra perusahaan di mata mitra bisnis. Adrian, meski masih menjaga jarak, mulai merasakan bahwa ada energi baru di sekitarnya. Energi yang datang dari seseorang yang tidak ia perhitungkan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan Raka, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, tembok di sekeliling hatinya mulai retak sedikit. Sejak kedatangan Maya, suasana di Hartono Corporation mulai berubah. Tidak semua orang langsung percaya, tetapi perlahan-lahan atmosfer tegang yang sebelumnya menyelimuti kantor mulai mencair. Maya punya cara unik untuk membuat orang merasa diperhatikan. Ia tidak sekadar memberikan instruksi, melainkan mendengarkan lebih dulu. Adrian memperhatikan semua itu. Awalnya ia hanya membiarkan, setengah skeptis. Namun, semakin hari, ia melihat karyawan yang tadinya putus asa kini tampak lebih bersemangat. Tim marketing mulai berani menyusun strategi baru. Divisi operasional yang sempat lesu kini bekerja lebih cekatan. Bahkan staf muda yang dulu selalu takut salah kini tersenyum ketika menyapa atasan. "Sepertinya ada perubahan," kata Adrian pada suatu sore saat ia dan Maya duduk di ruang rapat. Maya menutup laptopnya. "Perubahan itu bukan karena saya. Itu karena mereka masih punya harapan. Mereka hanya butuh diyakinkan kalau Anda tidak akan meninggalkan mereka." Adrian terdiam. Kata-kata itu mengingatkannya pada kalimat yang ditulis seorang karyawan di laporan Maya. "Kalau Pak Adrian percaya pada kami juga akan percaya pada beliau." Hari-hari berikutnya, kerja sama mereka semakin intens. Maya sering mendampingi Adrian dalam rapat besar, menambahkan perspektif segar yang kadang tidak terpikirkan oleh direksi. Ia tidak takut berbeda pendapat, bahkan dengan Adrian sekalipun. Pernah suatu kali, dalam rapat strategi pemasaran, Adrian bersikeras menggunakan pendekatan lama yang menurutnya terbukti berhasil. Maya menggeleng pelan. "Metode itu memang pernah berhasil, Pak. Tapi sekarang pasar sudah berubah. Kalau kita terus menggunakan cara lama, kita akan tertinggal." Adrian menatapnya tajam. "Lalu apa yang kau sarankan?" Maya menjelaskan konsep kampanye baru yang lebih interaktif, melibatkan konsumen langsung lewat platform digital. Beberapa direksi ragu, tapi cara Maya menjelaskan begitu meyakinkan sehingga mereka mulai berpikir ulang. Rapat itu berakhir dengan keputusan mencoba metode Maya. Dan sebulan kemudian, hasilnya mengejutkan. Produk baru perusahaan mulai mendapatkan respon positif,
media kembali menulis tentang kebangkitan Hartono Corporation. Adrian tidak bisa menutupi rasa kagumnya. Aku tidak menyangka ide itu bisa berhasil secepat ini, ujarnya pada Maya setelah melihat laporan penjualan. Maya tersenyum. Kadang kita hanya perlu berani mencoba hal baru. Kalau kita takut, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Perlahan, Adrian merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kepercayaan. Bukan hanya kepada timnya, tetapi juga pada orang lain. Ia mulai percaya bahwa ada orang yang benar-benar bekerja tulus, tanpa agenda tersembunyi. Namun, di balik kerja sama profesional itu, ada momen-momen kecil yang diam-diam mengguncang hati Adrian. Suatu malam, Adrian pulang larut. Ia masih di kantor, duduk di ruangannya, menatap layar laptop yang penuh data. Maya kebetulan masih ada, menyelesaikan revisi presentasi. Ketika ia melihat Adrian belum pulang, ia mengetuk pintu. "Pak, sudah malam. Anda belum makan, ya?" tanyanya. Adrian mengangkat wajah. "Belum sempat. Masih banyak yang harus dikerjakan." Maya meletakkan sebungkus nasi goreng di mejanya. "Saya beli 2 bungkus di bawah tadi. Saya tahu Anda pasti belum makan." Adrian tertegun. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada orang yang memperhatikannya dengan cara sederhana seperti itu. Ia menatap nasi goreng hangat di depannya, lalu menatap Maya. "Terima kasih," katanya pelan. Mereka makan bersama malam itu, di ruang kerja yang biasanya kaku. Tidak ada diskusi tentang strategi atau angka. Mereka hanya berbicara ringan, tentang makanan favorit, tentang perjalanan singkat Maya ke Yogyakarta waktu kuliah, bahkan tentang hujan deras yang mengguyur kota malam itu. Adrian merasa aneh. Ada bagian dalam dirinya yang hangat, rasa yang lama sekali ia lupakan. Momen lain terjadi beberapa hari kemudian. Adrian sedang memeriksa laporan, tiba-tiba kepalanya terasa berat. Ia belum tidur cukup selama berhari-hari. Tanpa sadar, ia menunduk di meja rapat, hampir tertidur. Maya yang duduk di seberang menatapnya sebentar. Lalu, dengan pelan, ia menutup laptop Adrian, lalu berkata, "Pak, kalau Anda terus memaksakan diri, siapa yang akan memimpin kami besok?" Kadang, istirahat juga bagian dari tanggung jawab. Adrian membuka mata, sedikit terkejut. Tidak ada orang yang berani menegurnya seperti itu, apalagi dengan nada penuh kepedulian. Biasanya, semua orang takut pada sikap kerasnya. Ia hanya bisa tersenyum kecil. "Kau benar. Aku terlalu keras pada diriku sendiri." Dari momen-momen kecil itu, dinding hati yang Adrian bangun mulai retak. Ia mulai melihat Maya bukan hanya sebagai konsultan, tapi sebagai seseorang yang memahami sisi rapuh dirinya. Sisi yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng CEO muda yang sukses. Namun, ia masih menahan diri. Luka pengkhianatan Raka belum benar-benar sembuh. Ia takut, jika terlalu percaya, ia akan terluka lagi. Tapi di satu sisi, ia juga sadar bahwa tanpa membuka diri, ia tidak akan pernah bisa benar-benar pulih. Pada suatu malam hujan, setelah rapat panjang, Adrian dan Maya sama-sama menunggu mobil di lobi gedung. Hujan turun deras, suara gemericiknya memenuhi ruang. Mereka berdiri bersebelahan, diam beberapa menit. "Pak," kata Maya tiba-tiba, "saya tahu Anda orang yang kuat. Tapi bahkan orang kuat pun butuh seseorang untuk berbagi." Adrian menoleh, menatap wajah Maya yang tenang. Hatinya bergetar. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti kunci yang mencoba membuka pintu yang sudah lama terkunci rapat. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum samar, lalu berjalan menuju mobilnya. Namun di dalam hati, ia tahu, tembok yang ia bangun selama ini mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adrian merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan, harapan. Kabar tentang Raka kembali terdengar seperti suara lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Setelah berbulan-bulan seolah lenyap dari permukaan, tiba-tiba ia muncul lagi di dunia bisnis dengan penuh kejutan. Nama Raka Pratama mencuat lewat pemberitaan media. Ia membangun perusahaan baru yang digadang-gadang sebagai pesaing langsung perusahaan Adrian.
Adrian tidak kaget sepenuhnya, karena ia tahu karakter sahabat lamanya itu. Raka bukan tipe yang menyerah hanya karena gagal sekali. Justru kegagalan itu menjadi bahan bakar untuk membalas dendam. Namun tetap saja, dada Adrian terasa sesak. Bagaimanapun, pengkhianatan pertama sudah melukai dalam. Dan kini bayangan luka lama itu seakan ditaburi garam baru. Dia kembali, kata Adrian lirih sambil menatap layar komputer di ruang kerjanya. Berita tentang Raka terpampang jelas di portal bisnis. Foto Raka dengan jas hitam, senyum penuh percaya diri, muncul bersama judul, CEO muda Raka Pratama bangkit dengan perusahaan baru. Maya yang duduk di kursi seberang meja kerja Adrian memperhatikan perubahan ekspresi wajahnya. Jadi ini orangnya? Tanya Maya dengan nada hati-hati. Adrian hanya mengangguk. Rahangnya mengeras, matanya kosong. Dia orang yang pernah kuceritakan. Sahabat sekaligus orang yang paling menusukku dari belakang. Maya terdiam. Ia tahu sebaiknya tidak terlalu banyak bicara saat itu. Hanya dengan melihat cara Adrian menutup folder di mejanya dengan sedikit keras, ia tahu luka lama kembali terbuka. Hari-hari setelah itu menjadi berat. Perusahaan Adrian sedang dalam tahap pemulihan. Strategi baru yang dirancang bersama Maya mulai menunjukkan hasil. Beberapa klien lama yang sempat pergi karena krisis, perlahan kembali. Investor juga mulai melirik lagi. Namun, kehadiran Raka sebagai pesaing baru membuat situasi menjadi lebih tegang. Di rapat internal, salah satu manajer berkata, "Pak Adrian, perusahaan Raka menawarkan harga jauh lebih rendah dari kita. Beberapa klien bahkan mempertimbangkan pindah ke pihak mereka." Adrian merasakan kepalanya berdenyut. Ia tahu ini bukan sekadar persaingan bisnis biasa. Raka sengaja menargetkan kelemahan perusahaan Adrian, menggunakan informasi yang dulu ia miliki ketika masih menjadi partner. Maya angkat bicara dengan nada tenang. Kalau kita hanya terpaku pada harga, kita bisa kalah. Tapi kalau kita fokus pada nilai yang tidak bisa ditiru, kita tetap bertahan. Klien yang percaya pada kualitas dan integritas akan tetap bersama kita. Ucapan Maya menenangkan sebagian tim. Adrian mengangguk pelan, meski di dalam dirinya badai tak kunjung reda. Ketegangan tidak hanya muncul di dunia bisnis, tapi juga mulai merembet ke hubungan Adrian dan Maya. Suatu malam, setelah rapat panjang, Maya mengirimkan ide kampanye kreatif yang menurutnya bisa memperkuat posisi perusahaan. Ia menuliskan detail panjang, lengkap dengan analisis pasar. Namun Adrian yang saat itu emosinya sedang kacau karena berita tentang Raka, membaca ide itu sekilas lalu menanggapi dingin. "Maya, aku tidak punya waktu untuk eksperimen seperti ini. Kita sedang di ujung tanduk. Jangan buatku tambah pusing." Maya terdiam membaca pesan itu di layar ponselnya. Matanya memanas. Ia tahu maksud Adrian bukan untuk merendahkan, tapi kata-kata itu menampar perasaannya. Ia sudah bekerja keras, bahkan sering begadang untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan Adrian. Tapi seolah usahanya tidak dihargai. Keesokan harinya, Maya tetap datang ke kantor, tapi suasana berbeda. Ia menjaga jarak. Tidak ada lagi diskusi panjang penuh tawa kecil di ruang kerja Adrian. Tidak ada lagi komentar ringan tentang kopi yang terlalu pahit atau udara kantor yang terlalu dingin. Semua berubah menjadi formal, kaku, dan dingin. Adrian merasakan perubahan itu. Ia tahu dirinya salah, tapi gengsi dan rasa frustrasi membuatnya enggan meminta maaf. Hari berganti minggu. Persaingan dengan Raka semakin ketat. Beberapa proyek besar yang sedang diperebutkan akhirnya jatuh ke tangan perusahaan Raka. Berita itu membuat Adrian murka. Ia mengurung diri di ruang kerjanya, menatap kota dari balik kaca besar dengan pikiran kacau. Saat itu, Maya masuk pelan membawa beberapa dokumen. Ia meletakkannya di meja tanpa banyak bicara. Adrian menoleh sekilas, lalu memanggil, "Maya." Maya berhenti, menatapnya dengan ekspresi datar. "Aku tahu aku menyakitimu," kata Adrian pelan, suaranya nyaris tenggelam. "Aku sedang kacau, dan aku melampiaskan itu padamu.
Padahal aku tahu kamu satu-satunya orang yang benar-benar berusaha menolongku. Maya terdiam lama sebelum menjawab. Aku tidak marah, Adrian. Aku hanya kecewa. Aku pikir kita bekerja sebagai tim. Tapi saat aku mencoba memberikan sesuatu, kamu menolaknya tanpa memberi kesempatan. Adrian menunduk. Kata-kata itu seperti cermin yang memantulkan semua sikap buruknya belakangan ini. Di sisi lain, Raka terus melancarkan langkah-langkah barunya. Ia mengadakan pesta peluncuran produk dengan undangan mewah, menghadirkan tokoh penting dunia bisnis. Foto-foto itu tersebar di media sosial, membuat publik membandingkan perusahaan Raka yang tampak glamor dengan perusahaan Adrian yang masih berjuang. Adrian tahu ia tidak bisa terus membiarkan dirinya terjebak dalam emosi. Tapi luka lama selalu menyeretnya kembali. Dalam diam, ia menghadapi dilema yang membingungkan. Apakah ia harus terus mempertahankan tembok di sekeliling hatinya, agar tidak terluka lagi? Atau berani membuka diri, termasuk kepada Maya yang perlahan mulai masuk ke kehidupannya? Pada satu malam yang sunyi, Adrian kembali menatap jendela besar di apartemennya. Bayangan lampu kota berpendar di kaca, menyatu dengan wajahnya yang letih. Ia mengingat masa lalu dengan Raka, tawa bersama, mimpi membangun perusahaan, lalu pengkhianatan yang memutus semuanya. Kini, di hadapannya ada Maya. Seorang perempuan yang hadir di masa paling gelapnya, yang sabar mendampinginya, tapi juga bisa tersakiti oleh sikap dinginnya. Adrian bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku berani percaya lagi? Adrian mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri lagi. Maya bukan hanya sekadar konsultan kreatif. Ia adalah sosok yang mampu mengembalikan harapan, menyalakan api semangat yang hampir padam dalam dirinya. Setiap ide yang datang dari Maya bukan hanya menyelamatkan bisnis, tapi juga perlahan menyembuhkan luka dalam hati Adrian. Krisis perusahaan mencapai puncaknya ketika sebuah proyek besar yang diperebutkan dengan Raka menjadi penentu masa depan. Raka menggunakan segala cara kotor untuk menjatuhkan Adrian, termasuk menyebarkan rumor negatif. Namun Maya dengan tenang menyusun strategi komunikasi yang cerdas. Bersama tim, ia membalikkan keadaan. Publik justru mulai melihat perusahaan Adrian sebagai pihak yang bersih dan berintegritas. Hari pengumuman pemenang proyek menjadi momen yang menentukan. Adrian berdiri di panggung, jantungnya berdegup kencang. Saat nama perusahaannya disebut sebagai pemenang, seluruh ruangan bergemuruh tepuk tangan. Adrian menoleh pada Maya yang duduk di barisan depan. Senyum hangat Maya menenangkannya lebih dari kemenangan itu sendiri. Setelah acara, Adrian menghampiri Maya. Tanpa kamu, aku mungkin sudah menyerah, katanya jujur. Maya menatapnya, matanya lembut. Kamu tidak butuh aku untuk jadi kuat, Adrian. Kamu hanya perlu percaya lagi pada dirimu sendiri. Kalimat itu menusuk ke dalam hati Adrian. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa kepercayaan dan cinta bisa hidup berdampingan. Hubungannya dengan Maya tidak lagi sekadar kerja sama profesional, melainkan tumbuh menjadi kedekatan emosional yang tulus. Di tengah dunia bisnis yang keras, Adrian akhirnya menemukan titik balik. Ia bisa menghadapi masa lalu, mengalahkan intrik Raka, dan membuka hati pada cinta yang datang tanpa diduga. Hari-hari Adrian terasa berbeda. Jika dulu ia pulang larut dengan kepala penuh beban, kini ia sering menemukan dirinya duduk bersama Maya di ruang kerja, berbincang ringan setelah rapat. Ada tawa kecil, ada obrolan sederhana yang membuat malam panjang terasa singkat. Kehadiran Maya bukan hanya menguatkan perusahaannya, tetapi juga menenangkan hatinya. Mereka mulai terbiasa saling mendukung, bukan hanya di ruang rapat tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Maya yang sederhana sering mengingatkan Adrian untuk tidak melupakan hal-hal kecil, seperti makan tepat waktu atau sekadar berjalan santai di taman kota. Adrian, yang terbiasa hidup dalam tekanan bisnis, belajar kembali merasakan nikmatnya kehidupan yang sederhana. Di satu sore, Adrian berkata pelan, "Dulu aku pikir luka dari Raka tidak akan pernah sembuh. Tapi sekarang aku bisa melihatnya berbeda. Mungkin aku juga harus belajar memaafkannya." Maya tersenyum,
menatap Adrian dengan penuh pengertian. Memaafkan bukan berarti melupakan, Adrian. Tapi itu cara terbaik untuk melanjutkan hidup. Kata-kata itu melekat kuat di benaknya. Ia tahu Maya benar. Perlahan, ia mulai melepaskan dendam yang selama ini menghantuinya. Karir Adrian pun kembali stabil. Investor percaya lagi, klien setia bertahan, dan perusahaan kembali berdiri kokoh. Namun, lebih dari itu, ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Damai karena ada seseorang yang selalu mendampingi, mendengar, dan memahami tanpa syarat. Seolah luka yang dulu begitu menyakitkan kini berubah menjadi pelajaran. Dan di balik luka itu, Adrian menemukan sesuatu yang lebih berharga. Cinta sejati yang tumbuh bersama Maya. Hari itu seharusnya menjadi momen bahagia. Adrian dan Maya berencana mengumumkan hubungan mereka kepada tim perusahaan setelah rapat besar. Adrian merasa waktunya tepat, perusahaan kembali stabil, hatinya pun menemukan kedamaian. Namun, sebelum ia sempat berdiri di depan semua orang, sebuah kabar datang seperti petir di siang bolong. Seorang rekan lama membawa dokumen dan foto lama yang menunjukkan bahwa Maya pernah bekerja sama dengan Raka di awal karirnya. Bahkan, lebih mengejutkan, mereka pernah menjalin hubungan pribadi sebelum akhirnya berpisah dengan cara yang tidak baik. Adrian terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Semua luka lama yang baru saja ia coba sembuhkan kembali menganga. Ia menatap Maya, berharap ada penjelasan yang bisa langsung menenangkan hatinya. Maya menatap balik, wajahnya tegas namun penuh penyesalan. Adrian, aku memang pernah mengenalnya. Tapi itu sudah lama berlalu, jauh sebelum aku mengenalmu. Apapun yang terjadi antara aku dan Raka, tidak ada kaitannya dengan hubungan kita sekarang. Kata-kata itu jujur, tetapi bagi Adrian, kenyataan terlalu pahit untuk dicerna begitu saja. Kenangan tentang pengkhianatan Raka bercampur dengan rasa cintanya pada Maya. Hatinya berkecamuk, antara ingin percaya sepenuhnya pada Maya atau kembali membangun dinding tinggi untuk melindungi dirinya dari luka baru. Ruang rapat terasa hening. Semua orang menunggu. Adrian hanya menatap Maya, matanya penuh pertanyaan yang tak terucap. Di balik tatapan itu, ada cinta yang nyata, tapi juga kewaspadaan yang dalam. Kisah mereka belum berakhir. Justru babak baru yang penuh kejutan baru saja dimulai.